Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lindi Rizka Muita, kelas 5B Akuntansi Perpajakan, MPM 23755053. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 2 dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Di pertemuan 2 kali ini kita akan membahas akuntansi pendapatan dan piutang. Pertama, kita harus mengetahui apa itu PPKD dan SKPD. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, PPKD adalah pejabat pengelola keuangan daerah. Adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBN dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sedangkan SKPD itu satuan kerja perangkat daerah adalah perangkat daerah yang pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Berikut persamaan akuntansi dari PPKD dan SKPD. Kita lihat di PPKD ini ada asetnya itu ada kas, piutang, persediaan, RK, SKPD, aset tetap, dan lain-lain. Sedangkan di kewajibannya ada kewajiban jangka pendek dan panjang. Lalu di ekuitasnya ada bertambah itu pendapatan dan berkurang itu beban. Sedangkan di SKPD itu perbedaannya hanya di akun RK PPKD. Dia ada di sebelah ekuitas. Kalau misalnya PPKD tadi itu akun RK PPKD-nya ada di bagian aset. Definisi pendapatan LRA. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Klasifikasi pendapatan LRA ada 3, yaitu pertama pendapatan asli daerah atau PAD, lalu ada pendapatan transfer, lalu yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tip akuntansi pendapatan LRA. Yang pertama, pendapatan atau secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Lalu yang kedua, ada koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Lalu yang ketiga, pengembalian yang sifatnya normal atau sistematik dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Lalu yang keempat itu akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Definisi pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Biasanya disajikan dalam laporan operasional. Adapun klarifikasi pendapatan LO yaitu pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Lalu kedua, pendapatan transfer. Lalu ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Prinsip akuntansi pendapatan daerah LO. Pendapatan diakui saat pertama, timbul hak atas pendapatan LO. Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undang atau pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undang. Lalu yang kedua, pendapatan direalisasikan atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Berikut kode akun LRA dan LRO. Di bagian LRA, nomor akun 4 itu yaitu pendapatan LRA. Nomor akun 5 itu belanja, nomor akun 6 itu transfer, dan nomor akun 7 itu pembiayaan.
Lalu di kode akun LO itu ada nomor akun 8-nya itu pendapatan LO atau laporan operasional. Yang nomor akun 9 ada beban. Lalu kita akan menjelaskan tentang piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah pada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Pengakuan piutang. Pengakuan piutang ada dua, yaitu pertama, telah diterbitkan surat ketetapan. Lalu yang kedua, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Jenis piutang. Yang pertama ada piutang pendapatan. Di piutang pendapatan itu ada macam-macam, yaitu piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, dan piutang pendapatan lain-lain. Lalu yang kedua ada piutang lainnya. Yang termasuk dalam piutang lainnya itu ada bagian lancar tagihan jangka panjang. Nah, ini berikut pencatatan dan penyajiannya. Catatan piutang itu piutang pada pendapatan dengan nomor akun piutang itu 1 dan nomor akun pendapatan LO itu 8 di sebelah kredit. Penyajian piutang sendiri itu disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Lalu disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Dan juga aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh soal kasus 1. Yang pertama yaitu pada tanggal 2 Juni 2025 diterbitkan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD atas wajib pajak CV Satya senilai 185 juta. Sehingga jurnalnya yaitu piutang pajak sebesar 185 juta pada pendapatan pajak daerah sebesar 185 juta. Lalu ini ada kasus 2, yaitu pada tanggal 14 November 2025 diterima pendapatan bunga atas rekening giro di Bank Lampung sebesar 14 juta. Sehingga jurnalnya adalah Bank Lampung LO atau laporan operasional pada pendapatan bunga sebesar 14 juta. Lalu ada perubahan SAL atau saldo anggaran lebih LRA, laporan realisasi anggaran pada pendapatan bunga LRA sebesar 14 juta. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau materi yang kurang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.